Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dennis Byrd adalah pemain belakang New York Jets yang terkenal dan diharapkan dapat mengubah nasib Jets. Tetapi pada tanggal 29 November 1992, ketika Jets melawan Chiefs, Byrd bertubrukan dengan teman satu timnya yang mengakibatkan tulang belakangnya patah sehingga ia harus dirawat di rumah sakit Lenox. Pada tengah malam ia tersadar dari pingsannya dan ia melihat penjepit berbentuk lingkaran di tubuhnya. Ia tidak tahu sedang berada di mana, mengapa ia tidak dapat bergerak, dan apa yang sedang terjadi. Setelah menyadari keadaannya, tiba-tiba ia mengubah mimpinya dari ingin membawa timnya ke Pro Bowl menjadi hanya berharap dapat menggendong putrinya kembali di pelukannya. Dari sudut pandang dunia, Byrd tidak dapat lagi melanjutkan aktivitas dan impiannya. Tetapi di mata Tuhan, Byrd mampu untuk lebih dari sekadar mencapai impiannya. Dunia melihat dan mendengar ketika Byrd memberitahu media bahwa Kristus adalah sumber penghiburan dan pengharapannya di masa-masa sulitnya. Para dokter berkata bahwa Byrd tidak mungkin dapat berjalan kembali. Tetapi Byrd berkata bahwa dengan pertolongan Tuhan, ia pasti dapat berjalan lagi. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pembukaan musim football di tahun 1993, kurang dari 1 tahun sejak cedera tulang belakangnya, Byrd berjalan di tengah stadion Meadowlands sambil disoraki oleh 75.000 penggemarnya. Mujizat dalam kehidupan Byrd bukanlah bahwa tulang belakangnya patah dan kemudian ia dapat berjalan kembali. Mujizat dalam hidupnya adalah bahwa cedera yang menghancurkan karirnya ternyata tidak menghancurkan hidupnya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika Tuhan berkehendak, siapa yang dapat mencegahnya? Janganlah putus asa, walaupun keadaan yang kita alami saat ini sepertinya tidak menawarkan harapan apa-apa. Bahkan ketika orang-orang di sekitar kita berkata bahwa pemulihan atas masalah atau penyakit yang kita hadapi sekarang adalah suatu hal yang mustahil. Selama Tuhan masih ada peluang bagi mujizat. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku percaya bersama-sama dengan Engkau, mujizat pasti terjadi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.